Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Abdul Majid dengan NIM 205231203 dari kelas BBS 4F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inflasi dan pengangguran. Definisi inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan secara terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Tingkat kenaikan harga berdasarkan jumlah uang yang beredar. Dua, teori struktural, yaitu produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Yang ketiga, teori Keynes. Tingkat keinginan untuk memenuhi kebutuhan tinggi. Penyebab terjadinya inflasi. Tingginya tingkat permintaan akan barang dan jasa tidak seimbang dengan ketersediaan. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi seperti bahan baku dan upah pegawai. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar sangat tinggi di kalangan masyarakat. Dampak inflasi bagi perekonomian masyarakat. Yang pertama, dapat mengubah pendapatan masyarakat. Yang kedua, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Daya tarik untuk menabung menurun. 3. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu dengan cara meningkatkan tarif pajak. Kedua, mengurangi pengeluaran dari pemerintah. Yang ketiga, melakukan pinjaman. Untuk kebijakan moneter, menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan non-moneter, yakni menambah hasil produksi, mempermudah impor, menetapkan harga maksimal, menstabilkan pendapatan masyarakat, mengawasi distribusi barang. Yang kedua, definisi pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang sebetulnya produktif dalam proses produksi karena jumlah pekerjaan yang lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan ini bisa jadi karena belum mendapatkan pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak dapat bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang keempat, pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Yang kelima, ada pengangguran fiksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti dengan mesin. Yang ketujuh, pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksinya untuk sementara. Yang kedelapan, setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Dampak pengangguran bagi perekonomian masyarakat. Yang pertama, pendapatan per kapita menurun, daya beli masyarakat berkurang, beban psikologis dan beban sosial semakin besar. Cara mengatasi pengangguran, yakni yang pertama, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum. Yang kedua, pengadaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Yang ketiga, memberikan informasi yang lengkap mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kurva Phillips. Pada kurva Phillips ini menunjukkan bahwa
Untuk menurunkan tingkat inflasi, para pembuat kebijakan harus secara sementara memperbesar angka pengangguran. Dan untuk mengurangi pengangguran, mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.